Nyampe Bogor itu saya disuruh selama sebulan lebih itu saya disuruh baca jurnal yang terkait. Baru juga ya kakak bisa magang di tempat yang sebelumnya kakak belum pernah datang dan lingkungannya orang-orang yang belum pernah dikenal. Masih banyak drama. Ya, pasti lah ya. Banyak. Bukan semudah yang dijelaskan. Oke, balik lagi di podcast ITEBA. Hari ini kami kedatangan salah satu mahasiswa ITEBA program studi manajemen rekayasa yang kemarin sempat melakukan magang MBKM di BRIN daerah Cibinong, tepatnya ada di Kabupaten Bogor. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan langsung dengan kakak tersebut. Halo Pak. Halo. Terima kasih ya Kak udah datang di podcast ITEBA. Mungkin kakak bisa perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Raharbawari Sadipat. Saya dari program studi manajemen rekayasa. Saya semester 6. Kemarin saya melakukan MBKM di Badan Riset dan Inovasi, tepatnya di Lab Biomasa dan Bioper. Selama kamu magang di BRIN daerah Kabupaten Bogor, apa aja nih yang kamu lakuin di sana? Dan kamu sebagai apa gitu? Yang saya di sana sebagai research. Yang ada 3 yang saya lakuin itu. Pertama itu yang saya lakuin isolasi serat ilalang, pembuatan pati dari biji alpukat, lalu pembuatan film bioplastik. Oke, berarti kakak sebagai researcher sebagai peneliti, berarti asisten peneliti ya? Karena memang ada yang utamanya. Ada. Nah, itu tujuannya melakukan penelitian itu untuk apa? Buat bioplastik. Bioplastik itu kayak gimana? Yang untuk melindungi makanan. Oke. Jadi membuat suatu produk yang nantinya bisa melindungi sebuah makanan dan memang nanti mudah diurai sama lingkungan seperti itu. Kalau boleh tahu prosesnya kayak gimana? Membuat penelitiannya itu. Yang pertama itu yang saya lakukan itu adalah isolasi serat ilalang. Yang itu serat ilalangnya udah disediain sama pembimbing saya di BRIN. Lalu saya cuma mengolah gitu. Awalnya itu saya halusin dulu serat ilalangnya. Setelah dinyatakan halus, saya siapin larutan NaOH2, lalu sama Aquades, lalu dipanasin di atas hot plate gitu selama 1 jam hingga mencapai suhu 80 derajat. Sekiranya suhunya udah nyampe 80 derajat, serat ilalang yang udah dihalusin itu dimasukin, lalu dipanasin lagi, diaduk selama 1 jam. Setelah udah 1 jam udah teraduk gitu, lalu dicuci menggunakan Aquades atau air hingga pH-nya netral. Setelah pH-nya netral itu kami masukin ke dalam oven selama 24 jam. Lalu setelah hari berikutnya setelah 24 jam kami ngelakuin bleaching, pemutihan. Jadi nggak cuma rambutnya yang di bleaching. Serat ilalang juga di bleaching. Prosesnya sama, cuman ditambahin dengan larutan H2O2. Setelah itu lanjut pembuatan pati. Proses pembuatan isolasi serat ilalang itu memakan waktu yang cukup lama sih, banyak drama. Pasti lah ya. Bukan semudah yang dijelaskan. Prosesnya panjang. Berbulan-bulan sih. Terus hasilnya sendiri juga, apa udah ada hasilnya? Hasilnya memuaskan sih kalau serat ilalang. Terus pembuatan pati itu saya menggunakan biji alpukat. Biji alpukat itu sama juga fungsinya untuk si packaging itu sendiri. Iya. Packaging. Nanti di pembuatan film bioplastik bakal dicampur pati dengan serat ilalang. Nah, pembuatan pati itu saya menggunakan biji alpukat dari pedagang-pedagang yang ada di sekitaran kosan saya. Itu kan banyak tuh ya, kayak yang jual smoothie, jual sebenarnya ngambil dari sana, biji alpukat ya. Ngambil si serat pati itu dari sana. Terus itu saya juga ngelakuin penghalusan dengan blender. Setelah itu setelah udah dapat endapannya, terus dipisahin lalu dicuci menggunakan Aquades selama sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu pati tersebut didiamkan selama 24 jam. Lalu kemudian harinya dikeringkan di bawah sinar matahari. Lalu setelah itu dihalusin menggunakan mortal. Setelah dihalusin gitu, patinya udah dapat, lalu diuji. Dan hasil ujinya masih sama pembimbing saya yang Berarti intinya dengan bahan-bahan yang alami yang ada dari lingkungan, itu bisa dimanfaatkan kembali dan dijadikan sebuah film bioplastik tadi memang nantinya digunakan untuk
kayak umum gitu ya. Nah itu kan ini lumayan ribet ya kayak, maksudnya mungkin untuk saya yang memang notabene bukan anak kimia gitu dengan proses tadi mungkin lumayan ribet ya. Nah terus itu topiknya itu Kak, kayak kenapa harus melakukan riset tersebut, itu apakah memang sudah ditentukan atau memang Kakak sendiri? Itu sebenarnya sudah didiskusiin sama pembimbing saya yang di BRIN dan di ITB. Dan saya sebelum saya ngelakuin pencobaan itu, saya nyampe Bogor itu, saya disuruh selama sebulan lebih itu saya disuruh baca jurnal yang terkait penelitian saya biar saya ada gambaran setelah masuk lab. Nah selama sebulan itu saya baca-baca jurnal, jadi saya udah mulai paham saya harus ngapain di lab itu. Jadi nggak bingung ya kayak harus ngapain ya, harus ngapain, tapi karena Kakak boleh belajar dulu, jadi Kakak punya gambaran. Oke, nah terus lingkungan ketika belajar di magang di BRIN itu gimana Pak? Teman-temannya, pembimbingnya, orang dari mana aja Pak kalau boleh tahu? Karena BRIN itu kan nasional ya, kalanya. Banyak sih dari universitas yang ternama di Indonesia, contohnya di UI, ITB, terus ke institut, banyak institut-institut di situ, dan orang-orang di situ juga ramah-ramah, peduli, terus mau bantu. Misalnya saya nggak paham nih, terus orang itu bakal bantu, mereka bakal bantu. Kayak saya kan bukan di bidang kimia nih. Nanti misalnya saya kurang paham, saya bakal tanya ke diskusi ke mbak-mbak di situ, kayak nanya larutan ini gimana ya mbak, saya kurang paham. Dan orang itu juga dengan senang hati membantu. Berarti sebuah pengalaman baru juga ya Kakak bisa magang di tempat yang sebelumnya Kakak belum pernah datang, dan lingkungannya orang-orang yang belum pernah dikenal, tapi mau harus mengerjakan suatu proyek yang memang lumayan nggak semudah, yang nggak mudah seperti yang kita pikirkan gitu ya. Oke. Nah tadi mungkin Kakak sempat menjelasin proses apa aja Kakak lakuin di sana, dan kalau boleh tahu hal apa aja Kak yang Kakak dapetin sama orang di BRIN itu sendiri? Banyak sih yang dapat. Untuk diri sendiri lah ya. Banyak sih yang saya dapetin. Contohnya saya jadi tahu kimia itu seperti apa sih, yang di dalam pikiran saya kimia itu membosankan. Kimia itu ribet. Membosankan. Soalnya saya gak suka kimia sih Pak, lebih tepatnya gak suka kimia. Terus menghafal-hafal tabel periodi, itu yang buat saya gak suka. Nah ternyata setelah saya MBKM ini, saya jadi tahu ternyata kimia seru juga, banyak praktikumnya, gak cuma teori doang. Jadi saya dapat pengalaman sih, jadi ada pengetahuan tentang kimia walaupun gak sebanyak. Jadi saya lebih tahu kimia. Oke. Dia memang di program magang atau dari program MBKM ini, yang tadinya kalian cuma belajar teori ketika kuliah, tapi kalian jadi tahu ya di lapangan seperti apa. Ternyata ilmu yang kami pelajari di perkuliahan ternyata aplikasinya seperti ini loh di dunia kerja atau di dunia nanti setelah lulus. Ya kayak gitu ya. Dan untuk apa sendiri, tadi kan udah sempat ngebahas di BRIN ini gimana. Nah, kebetulan tadi di Jabodetabek kan itu BRIN itu. Nah itu gimana Pak pengalaman tinggal di mungkin salah satu impian teman-teman di daerah kepulauan atau mungkin yang jauh dari Jabodetabek, kayak masih pada pengen kesana kan, kayak seru deh merantau kesana, pusatnya sumber informasi. Itu pengalaman Pak gimana? Bukan hanya teman-teman saya sih, saya sendiri juga pengen ke daerah Jawa itu. Alasan saya masuk MBKM ini sebenarnya gara-gara pengen keluar dari Batam dan pengen ngerasain hidup di Jawa sana. Ternyata seru sih, banyak plus minusnya. Plusnya dulu deh, yang enak dulu. Yang plusnya akses kemana-mana itu deket banget. Kayak misalnya saya tinggal di Jakarta naik KRL, kendaraan umum gitu. Sedangkan ya? Iya. Sedangkan kalau di Batam itu kan harus naik pesawat dulu nyebrang gitu. Kalau saya di Cibinong itu saya bisa kemana aja, saya bisa ke Bekasi, saya bisa ke Tangerang, saya bisa ke semua tempat dan lebih mudah gitu. Yang minusnya tuh di situ banyak debu, polusi di situ luar biasa. Terus orang-orang di situ kayak buru-buru semua, kayak ada yang mau dikejar gitu, cepet-cepet gitu. Terus yang buru-buru dari mana? Saya amatin dari naikin kendaraan umum, contohnya KRL. Orang-orang di situ kayak buru-buru gitu semua, kayak berebut untuk dapat masuk ke kereta itu. Terus kendaraan di situ berisik, terus nggak teratur gitu sih lebih tepatnya. Kalau bisa dibandingin lebih teratur yang di Batam daripada yang di
karena mungkin faktor ini juga sih kan, karena daerah Jabodetabek itu mungkin orang-orang mencita-citakan itu masih kayak saya mau berkarir ke sana, jadi orang-orang pada nggak tahu ke sana semua, akhirnya penuh dan akhirnya ya macet dan seperti kata Abang tadi banyak polusi dan lain-lain. Oke, tadi mungkin pengalaman kakak di Jabodetabek, daerah Bogor seperti apa. Nah, sekarang aku mau nanya terkait gambaran kakak setelah lulus. Jadi, daerah kau udah nyobain nih magang sebagai researcher, sebagai peneliti di BRIN. Nah, tapi nanti kakak jadi punya gambaran kan nih setelah lulus, kira-kira sih mau berkarir seperti apa ya? Ada sebenarnya. Dari MBK ini saya jadi punya gambaran, ternyata saya bukan di bidang ini. Ternyata saya ternyata saya lebih ke bidang industri saja. Jadi lebih pengen ke industri saja. Jadi saya ngambil keputusan bahwa semester depan saya bakal magang di industri saja. Soalnya itu bakal berguna nanti setelah saya lulus. Bukan saya bilang nggak berguna yang MBKM, tapi tujuan saya untuk bekerja di industri. Jadi saya pengen magang lagi biar ada pengalaman, biar ada gambaran industri itu gimana sih. Dan kalau tahu udah ada exam belum? Perusahaan mana, industri apa, bidangnya? Udah ada? Sejauh ini masih bimbang-bimbang itu sih, Bang. Tapi bagiannya udah belum? Jadi office. Di office ya? Oke Kak, berarti program MBKM ini jadi membuka wawasan kita, bahwasannya ternyata saya nggak cocok ya. Bukan juga, mungkin ada yang cocok ya Kak, kayak ternyata saya setelah magang di sini kayaknya saya pengen nih berkarir nextnya ke sana gitu. Dan mungkin untuk kakak sekarang setelah kemarin magang ternyata saya lebih tahu bukan ya researcher itu bukan bidang saya, tapi akhirnya kakak jadi melanjutkan kakak sendiri. Kayaknya saya nextnya mau berkarir lebih ke arah sendiri. Nanti pengen nyoba lagi magang di tempat lain seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman kan mungkin ada yang nanya kan, kayak nanti kalau saya mau MBKM buat teman-teman mungkin junior kakak nih yang di semester 4 atau semester 5 kan yang mau magang, itu cara untuk dapetin kesempatan MBKM itu gimana? Prosesnya? Proses yang saya lalui itu saya tahu informasinya dari grup MR 21. Nah, di situ saya nyoba mau daftar. Lalu setelah saya mau daftar, sebulan kemudian saya dipanggil dosen. Sebenarnya saya nggak berharap. Siapa dosennya? Pak Dimas. Sebenarnya saya nggak berharap lulus sih, cuman kayak Pak Dimas manggil, kayak itu buat jadi saya berharap Pak Dimas manggil kayak bilang kamu harus belajar, harus banyak-banyak baca jurnal, lebih tahu gimana penelitian itu. Setelah saya dipanggil Pak Dimas, 2 hari setelah dipanggil Pak Dimas, saya dinyatakan lulus. Jadi setelah saya lulus itu, kemudian saya dihubungin Pak Heri untuk belajar di lab kimia ITEBA. Untuk persiapan nanti ke Bogor. Biar saya kan bukan jurusan ini, jadi dengan belajar di lab saya jadi tahu saya ngapain aja nanti di sana. Kalau nggak belajar itu kan kayak orang nggak tahu apa-apa. Jadi nambah. Terus ada ini lah ya, apa sih? Ada bahan lah ya. Jadi prosesnya kakak awalnya berarti mendaftar dulu ya, dan setelah itu kalau memang sesuai dengan yang dibutuhkan, kakak akan diinfokan sama yang bersangkutan, mungkin dosen atau pembimbing. Oke, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita nutup podcast pada hari ini, kira-kira ada nggak pesan yang kakak sampaikan buat teman-teman sekalian, khususnya junior mungkin ya, yang pengen MBKM mungkin kayak coba aja MBKM nggak bakal hasil. Mungkin yang lain-lain yang kakak ingin sampaikan. Buat teman-teman yang nonton video ini, sebenarnya kita harus ikut MBKM sih. Dengan MBKM itu kita jadi tahu kita itu bidangnya di mana sih, dan kita ada gambaran bakal kemana. Dan MBKM ini membantu kita untuk menambah pengalaman juga. Jadi harus ikut MBKM. Oke, mungkin itu aja Kak untuk hari ini. Sekali lagi thank you banget udah datang ke podcast ITEBA, udah mau sharing pengalamannya selama 4 bulan kemarin. Semoga nextnya kakak bakal lancar juga untuk studinya di sisa semester dan lancar juga untuk magangnya di tempat yang nanti kakak bakal daftar. Oke, mungkin sekian untuk podcast pada hari ini. Terima kasih teman-teman udah menyimak podcast pada hari ini, dan mau mengingatkan juga buat teman-teman calon mahasiswa baru yang sekarang masih duduk di bangku SMA di kelas 12 khususnya yang tertarik untuk daftar di kampus ITEBA, teman-teman bisa langsung
ikutin Instagram ITEBA, ada di @ITEBA, @Institut Teknologi Batam, atau mungkin bisa juga kunjungi website kita di iteba.ac.id. Mungkin sekian dari saya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.